Penyakit terminal adalah penyakit yang secara medis kedokteran tidak bisa disembuhkan lagi, dan penyakit ini terjadi pada stadium lanjut. Dalam hal ini, orientasi pelayanan yang diberikan pada pasien tidak hanya penyembuhan saja, namun juga perawatan yang membuat pasien bisa mencapai kualitas hidup terbaik lagi dirinya dan keluarga. Kematian merupakan tahap paling akhir dalam kehidupan. Kondisi terminal merupakan keadaan sakit di mana tidak ada lagi harapan bagi pasien untuk bisa sembuh menurut akal sehat. Keadaan seperti ini bisa diakibatkan oleh penyakit tertentu atau mengalami kecelakaan. Tahap-tahap berduka menurut Kübler-Ross telah mengabarkan atau membagi tahap menghadapi ajal dalam 7 tahap, yaitu yang pertama tahap syok atau tidak percaya. Tahap ini merupakan reaksi pertama ketika mendengar pernyataan yang tidak menyenangkan atau dalam hal ini adalah diagnosa terminal yang dialami. Dan yang kedua tahap penyangkal atau isolasi. Dalam tahap ini pasien merasa tidak siap atau menerima keadaan yang sedang terjadi sebenarnya, dan reaksi yang ditujukan adalah reaksi penolakan. Tahap yang ketiga, tahap kemarahan. Rasa marah bisa terjadi karena kondisi yang dialami pasien dinilai mengancam kehidupannya dengan segala hal yang telah diperbuatnya, sehingga dirinya merasa gagal untuk meraih cita-citanya. Dan yang keempat, tahap tawar-menawar atau bargaining. Dalam fase ini, kemarahan biasanya sudah mulai mereda dan pasien bisa mulai menerima apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan yang kelima, tahap penyesalan atau will. Penyesalan bisa terjadi ketika pasien merasa menyesal atas yang telah terjadi atau apa yang telah terlewatkan di masa lalu. Dan yang keenam, tahap depresi. Pada tahap ini, pasien cenderung diam dan tidak banyak berbicara atau mungkin justru banyak menangisi keadaannya. Dan yang ketujuh, tahap penerimaan atau acceptance. Dalam fase ini terjadi proses penerimaan secara sadar oleh pasien maupun keluarganya. Kriteria penyakit terminal. Penggolongan penyakit bisa banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam mengelompokkan mana yang termasuk kategori terminal dan mana yang tidak termasuk dalam kategori penyakit terminal. Berikut ini merupakan kriteria yang dapat menjadi batasan penyakit yang sudah bisa masuk dalam kategori penyakit terminal. Yang pertama, penyakit tidak dapat disembuhkan, yaitu golongan penyakit apapun yang sudah tidak memungkinkan secara medis untuk sembuh karena sudah lama stadium lanjut. Dan kedua, fase akhir kehidupan dan penyakit mengarah pada kematian. Sehubungan upaya medis sudah tidak bisa menolong lagi. Ketiga, diagnosa medis sudah jelas, penegakan diagnosa dengan golden standar dengan menetapkan ukuran yang akurat. Yang keempat, tidak ada obat untuk menyembuhkan, dan secara medis seringkali obat yang masuk menjadi tidak mempunyai efek terapeutik. Yang kelima, prognosis jelek, kemungkinan sembuh sangat kecil, yang artinya kemungkinan terjadi kematian sangat besar. Yang keenam, bersifat progresif, yaitu peningkatan menjadi parah sangat cepat dan tidak ada kemajuan untuk bisa sembuh kembali. Dan yang ketujuh, tubuh sudah tidak cukup menerima efek obat. Jenis penyakit terminal sering kita temui baik di pusat pelayanan kesehatan maupun di rumah. Pada sekelompok keluarga yang mampu, pasien dalam kondisi terminal ini tetap dipertahankan untuk dirawat di rumah sakit. Namun, banyak terjadi apabila di rumah sakit tidak sembuh, keluarga memboplo untuk dapat meninggal di rumah dengan damai dan ditunggu oleh orang-orang yang menyayangi. Dan berikut jenis-jenis penyakit terminal. Yang pertama, kanker yang sudah masuk ke stage yang lanjut. Kedua, penyakit degeneratif sering terjadi pada lansia. Ketiga, penyakit paru obstruktif kronis, cystic fibrosis. Keempat, Parkinson. 5, stroke. Keenam, penyakit genetika. 7, gagal jantung. Dan yang kedelapan, penyakit infeksi HIV/AIDS yang sudah memberi dampak komplikasi ke seluruh tubuh. Dan sayangnya saat ini pelayanan kesehatan di negara Indonesia masih belum benar-benar menyentuh seluruh kebutuhan para pasien dengan keadaan terminal tersebut. Arti kematian bagi pasien terminal. Bagi pasien yang menghadapi penyakit stadium akhir atau penyakit terminal seringkali merasakan ketakutan yang serius, dan perasaan takut didasari oleh beberapa faktor seperti ketidakpastian akan apa yang terjadi di kemudian hari, kesakitan yang dirasakan, kecemasan dan gelisah karena tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan kerabat sekitarnya. Mengartikan kematian bagi pasien terminal.
Baik pasien dewasa maupun pasien anak sebenarnya sama-sama memiliki kecemasan terhadap kematian yang akan dialaminya. Membagi kesadaran akan kematian ini menjadi 3 fase, yaitu close awareness atau tidak mengerti, mutual pretense atau kesadaran atau pengertian yang ditutupi, ketiga sadar akan keadaan dan sudah terbuka. Terapi komplementer. Contoh pengobatan terapi komplementer yaitu jamu merupakan ramuan asal Nusantara dan bukan merupakan salah satu terapi komplementer. Namun, bila diterapkan di Filipina, jamu termasuk terapi komplementer. Sehingga terapi komplementer adalah cara menanggulangi sebuah penyakit yang dilakukan sebagai pendukung atau penyempurnaan pengobatan medis konvensional, atau bisa juga sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis yang konvensional yang telah ditetapkan. Peran perawat dalam ilmu terapi komplementer. Yang pertama, perawat berperan sebagai konselor. Dalam hal ini, perawat bisa menjadi tempat bagi pasien untuk bertanya, mendapatkan edukasi, berkonsultasi maupun berdiskusi bila pasien memerlukan informasi ataupun saat mereka membutuhkan perawat dalam mengambil keputusan pengobatan komplementer. Dan yang kedua, perawat berperan sebagai pendidik bidang kesehatan. Dalam melakukan peran ini, perawat bisa menjadi seorang pendidik untuk terapi komplementer dengan calon perawat sebagai sasarannya di sekolah keperawatan. Dan yang ketiga, perawat berperan sebagai peneliti. Perawat juga bisa menjalankan berbagai penelitian terapi komplementer yang menjadi pengembangan dari hasil evidence-based. Dan yang keempat, perawat sebagai pemberi layanan langsung. Hal ini bisa dilakukan oleh perawat yang melakukan praktik komplementer melalui integrasi. Dan yang kelima, sebagai koordinator terapi komplementer dapat mendiskusikan terapi komplementer bersama dokter. Dan yang keenam, sebagai advokat.